Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zainal Husna di tutorial Excel dan VB. Baik kawan-kawan, untuk kali ini kita akan belajar tentang fungsi untuk mencari dan menemukan data di sebuah Microsoft Excel ya. Di sini ada dua cara. Yang pertama menggunakan fungsi lookup dan yang kedua nanti kita menggunakan fungsi match dan index. Di fungsi lookup ini ada beberapa yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah lookup vector. Yang mana lookup vector ini nanti kita mencari nilai dalam suatu rank baris atau satu kolom dan kemudian nanti mengembalikan nilainya dari posisi yang sama. Seperti itu. Nanti contohnya kita akan langsung latihan saja. Kemudian nanti ada lookup array. Ini lookup array kita menggunakan sebuah range untuk mengambil sebuah data. Kemudian ada VLOOKUP, kemudian fungsi match dan index. Oke, tidak usah berlama-lama, silakan simak video ini baik-baik. Oke kawan-kawan, yang pertama kita akan belajar tentang lookup vector. Apa itu lookup vector? Lookup vector ini adalah sebuah cara untuk mengambil sebuah data dengan cara menyorot baris atau kolom tertentu. Contohnya seperti ini. Misalnya yang akan menjadi patokan adalah nomor. Misalnya kita tuliskan saja seperti ini ya. Kemudian untuk nama kita tulis sama dengan lookup. Oke. Nah, lookup vector kita menggunakan prosedur yang atas ini ya, lookup value. Lookup value adalah patokannya. Kita klik yang 002 kemudian titik koma. Lookup vector ini adalah referensi dari tabelnya. Misalnya ini ya, kita blok saja. Nah, karena yang akan menjadi referensi adalah mulai dari A4 sampai A13. Kemudian result vector. Nanti jawabannya ada di mana sih? Karena ini ada nama, maka jawabannya pasti ada di kolom yang ini ya. Jadi sudah kita blok, kita enter saja. Maka akan mendapatkan nama Budi pada nomor 002. Kemudian kalau misalnya kita ganti 005 akan ketemu dengan Elsa. Oke, seperti itu. Begitu juga dengan jenis kelamin, sama dengan lookup. Kemudian lookup value-nya ini, kemudian lookup vektornya tetap dari nomor yang akan jadi patokan. Kemudian result vector jawabannya adalah dari jenis kelamin. Kita blok saja jenis kelaminnya, enter. Oke, kemudian begitu juga dengan alamat. Lookup vektornya sama, kita blok nomor, kemudian result vektornya adalah pada kolom D ya, ini D4 sampai D13. Kita enter, mendapatkan nilai Bandung. Nah itu, jadi lookup vector ini sebagai referensi patokannya itu kita blok, kemudian untuk referensi jawabannya cukup kita blok pada referensi kolom jawaban tersebut ya. Kemudian kita masuk ke lookup array atau range. Oke, langsung saja yang akan menjadi patokan tetap yang sel kuning ini kita bikin. Oke, gini misalnya kita akan masukkan rumus pertama untuk nama. Jadi sama dengan lookup. Oke, berbeda dengan lookup vector. Kalau yang lookup lookup array, ini kita menggunakan prosedur yang kedua ya. Jadi cukup kita tulis patokannya, kemudian titik koma array-nya atau range-nya. Misalnya kita ingin pada nama ya, kita ambil jawabannya nanti di nama. Berarti kita blok saja mulai dari patokannya, kemudian sampai pada kolom nama ini terakhir. Jadi nanti jawabannya akan muncul sebagai nama. Kalau untuk jenis kelamin kita lookup. Oke, sebagai patokannya 005 kemudian. Nah, untuk jenis kelamin ini maka kita blok saja mulai dari nomor sampai jenis kelamin seperti ini ya. Jadi yang akan menjadi jawaban adalah kolom terakhirnya nanti. Oke, kita enter saja. Seperti itu. Oke, untuk alamatnya juga seperti itu. Kita tulis lookup. Kita klik kemudian array-nya, karena dia berada pada alamat itu adalah kolom keempat, kita blok saja semuanya mulai dari nomor sampai alamat ini semuanya, kita enter, akan mendapatkan nilai Bandung. Kita ganti misalnya 7, maka 07 ini adalah Giant, laki-laki Solo ya. Oke, tepat sekali. Jadi perbedaannya lookup vector, kalau lookup vector itu kita ambil satu persatu, hanya satu kolom sebagai
patokan dan satu kolom sebagai jawabannya. Tapi kalau lookup array atau rank, kita blok mulai dari patokannya hingga ke jawaban mana yang akan kita ambil, seperti itu. Oke ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke VLOOKUP. Nah, kalau VLOOKUP ini hampir sama dengan lookup array atau lookup rank, cuma ada sedikit perbedaan. Misalnya kita tulis saja sebagai contoh. Oke, kita akan mengambil nama sama dengan VLOOKUP. Oke. Jadi VLOOKUP ini kita akan mengambil data berdasarkan tabel yang vertikal ya. Oke, lookup value kita klik dulu sebagai patokannya, kemudian tabel array kita blok. Misalnya seperti ini ya. Kita blok semuanya mulai dari A sampai D, ini kita blok semuanya. Nah, kemudian perbedaannya ada di sini. Kalau tadi di lookup array itu yang akan menjadi jawaban adalah kolom terakhir ya pada saat di blok itu ya. Tapi kalau di VLOOKUP kita bisa menentukan jawaban pada kolom yang keberapa, seperti itu. Misalnya kita blok dari kolom A sampai kolom D, maka kita bisa menentukan jawaban apakah nanti di kolom B, kolom C, atau kolom D, seperti itu. Call index 6 kita hitung dari kolom awal ketika kita mengeblok. Ini adalah kolom pertama, 2, 3, 4. Jadi jika kita mau mengambil nama berarti dia berada pada kolom kedua. Kita tulis 2. Kemudian rank lookup kita tulis 0 saja. Oke, kita enter. Nah, akan menemukan nama Indah untuk 009. Begitu juga dengan jenis kelamin, kita blok saja, kita copy rumusnya, kita taruh ke bawah, kita cukup menggantinya pada ini ya, pada call index nom-nya. Untuk jenis kelamin maka call index nom-nya adalah 3. Untuk alamatnya 4, kita ganti saja ini menjadi 4. Oke, itu. Jadi sedikit perbedaan lookup array dengan VLOOKUP seperti itu ya. Jadi kalau misalnya lookup array itu tidak bisa memilih dari kolom yang mana, tapi kalau VLOOKUP kita bisa memilih kolom keberapa dari array tersebut. Oke, VLOOKUP. Kemudian ada yang HLOOKUP. HLOOKUP itu hampir sama dengan VLOOKUP, cuma kalau misalnya HLOOKUP itu referensi datanya adalah data yang tabel horizontal. Misalnya kita tuliskan 005. Oke. Jadi kita tuliskan lookup. Oke. Kita blok referensinya mulai dari sini ya. Jadi kita akan menjadi yang akan menjadi patokan adalah nama ini ya, apa namanya? Nomor. Oke, nomornya. Nomornya dia berada pada baris yang paling atas. Kalau tadi nomor waktu VLOOKUP itu pada kolom pertama, kalau ini pada baris pertama ya. Jadi referensinya adalah 005 sebagai patokannya, kemudian tabel arraynya kita blok, kemudian row index 6. Kalau tadi kan kolom index 6, sekarang row index 6. Row index 6 nya kita mau mengambil nama, berarti dia berada pada baris kedua ketika kita mengambil array dari B3 sampai K6 ini ya. Jadi kita tulis 2, kemudian rank lookup-nya adalah 0. Oke, kita kopikan saja. Oke, seperti itu. Kemudian tinggal ganti saja row index nom-nya menjadi sesuai dengan data yang ingin kita ambil. Ini menjadi 4 ya. Oke, seperti itu. Jadi 005 ini datanya adalah Elsa perempuan Bandung. Elsa perempuan Bandung. Kalau misalnya kita ganti 007 Jayan laki-laki Solo. Oke. Seperti itu. Itu ya. Perbedaannya dengan VLOOKUP tadi. Kalau VLOOKUP itu tabelnya vertikal, kalau lookup itu tabelnya horizontal. Selanjutnya ada salah satu cara lagi untuk mengambil sebuah data, itu menggunakan fungsi match dan index. Fungsi match sendiri adalah ya, mencari posisi suatu nilai pada suatu rank yang terdapat pada sebuah kolom atau baris, tapi tidak kedua-duanya. Jadi hanya menentukan nilai yang ada di suatu rank tersebut pada kolomnya keberapa atau barisnya keberapa, seperti itu. Kita contoh, misalnya kita ingin mencari 09 ini dia berada pada baris keberapa. Jadi kita tulis saja sama dengan match lookup value-nya adalah ini, kemudian lookup array-nya. Nah, kalau kita ingin menjadikan 09 sebagai patokan, maka lookup array-nya kita blok
yang ada nomornya ya, database dari nomor tersebut. Kemudian match type kita tulis, kita tidak usah tulis tidak apa-apa seperti ini. Jalan, oh mungkin karena teks, oh ya general. Nah, seperti itu ya. Jadi letak barisnya dia berada pada baris ke-9. Kalau misalnya kita ingin yang menjadi patokan adalah nama, misalnya ya, ini jadi seperti itu. Nah, loh, kenapa ini 10 padahal cherry itu seharusnya pada kolom ketiga? Karena referensi kolomnya belum kita rubah. Nah, seharusnya kalau ini kita tulis sebagai cherry atau sebagai nama, maka kita harus mengeblok yang nama tersebut. Kita enter, maka akan menemukan cherry itu berada pada baris ke-3. Oke, kalau kita ingin alamat sebagai patokannya, maka cukup kita ganti misalnya ini. Oke, kita ganti referensinya ini atau arraynya dari sumber alamatnya ya. Enter, seperti itu. Jadi Serang itu terletak pada baris ke-9. Oh, maaf, D. Oke, Serang seharusnya baris ke-4 ya. Coba kita tulis lagi Serang. Kita harus berikan ini ya, 0, 1. Nah, 4 harus diberikan 0 ya, supaya dia benar. Oke, seperti itu. Oke, cukup. Nah, itu fungsi match. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi index. Jadi nanti fungsi index ini akan kita padukan dengan fungsi match. Sekarang fungsi index ini adalah untuk menemukan data pada baris ke berapa dan kolom ke berapanya. Jadi ya, misalnya ini baris ke-6, kolom ke-6 ya. Kita delete dulu. Kita akan menemukan data pada baris ke-6, kolom ke-4. Jadi kita tulis saja index. Oke. Indeksnya kita tulis array. Array itu adalah ranknya. Kita blok. Oke. Kemudian row number. Row numbernya bisa kita tulis langsung atau kita tulis dari sel tertentu. Misalnya ini kita klik dari sel tertentu, kolom nomornya kita tulis. Oke ya, Jepara. Misalnya kita ganti kolom ke 5 misalnya. Apakah ada kolom 5? Ternyata tidak ada karena kolom yang kita blok tadi hanya 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Kemudian misalnya kita ganti kolom ketiga adalah laki-laki. Jadi baris ke-6 kolom ketiga adalah laki-laki. Baris ke-6 kolom ketiga laki-laki ya, tepat ya. Misalnya kita ganti baris ke 4 kolom ke-2 misalnya. Akan menemukan kata Dina. Berarti ini ya, baris ke-4 kolom ke-2 Dina. Baris ke-4 kolom ke-2. Oke, tepat ya. Nah, apa hubungannya dengan match dan index ini? Jika digabungkan, maka dia akan sama seperti fungsi lookup atau lookup. Kita bisa mengambil sebuah data melalui patokan sel tertentu. Oke, misalnya gini, kita ingin menjadikan nomor ini sebagai patokan. Berarti kita tulis 005. Oke, nama. Oke, kita tulis dulu. Kita mau mengambil nama dari 005. Berarti kita index. Ya, oke, index. Nah, arraynya kita blok dulu, array seperti ini. Oke. Kemudian row 6 ya. Nah, row number ini kita ambil dari fungsi match ya. Match apa? Match dari nomor. Match, oke. Lookup value-nya nomor.
nomor itu ini ya, kita klik lookup value-nya, kemudian lookup array-nya nomor itu kita plot. Oke, kemudian match type kita beri 0, kita tutup kurung. Oke ya. Sekarang kolom num, jadi nomor kolomnya yang akan kita ambil adalah nama. Oke, yang akan kita ambil adalah nama. Kalau nama berarti dia berada pada kolom kedua ya. Oke, kolom kedua. Jadi kita tulis saja di sini titik koma kemudian 2. Kita tutup kurung, enter. Ya, akan menemukan Elsa. Coba kalau kita ganti 7 akan menemukan Giant. Apakah benar? Ya, benar. Oke, sekarang untuk jenis kelamin kita bisa kopikan saja, kemudian kita paste. Oke, untuk jenis kelamin kita cukup mengganti ini kolom namanya kalau jenis kelamin yang ketiga, kemudian kalau alamat itu kolom keempat ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita menggunakan patokan bukan yang kolom pertama, apakah bisa? Bisa. Kalau jika kita menggunakan patokan nama juga bisa. Jadi misalnya yang akan menjadi patokan adalah nama, misalnya Kian. Oke, nomor. Nah, pada nomor ini kita bisa tulis index, kemudian array-nya kita blok lagi, array, kemudian nah ini row number-nya yang akan menjadi patokan adalah nama. Berarti kita tulis terlebih dahulu match lookup value-nya, kita klik ini ya, namanya, kemudian lookup array-nya, nama kita blok. Oke, kemudian titik koma, match type-nya kita beri 0, tutup kurung. Oke, tutup kurung, kemudian column number. Nah, yang akan kita cari adalah nomor. Nomor itu kan berada pada kolom pertama ya. Ketika kita mengeblok ini, dia berada pada kolom pertama, berarti kita tulis 1 seperti ini, kita enter. Oke, jadi Giant berada pada nomor 007 ya, tepat ya, sama. Oke, ini kita kopikan saja. Oke, kita cukup mengganti pada jenis kelaminnya, yakni pada kolom ketiga, kemudian alamatnya pada kolom keempat. Oke, seperti itu, sama ya. Giant laki-laki Solo. Yang akan menjadi patokan adalah Giant di sini. Kalau kita mengganti Dina, oke ya, Dina 004 perempuan Serang. Dina nih 004 perempuan Serang, ya, tepat sekali. Oke, kita juga bisa menjadikan sebagai patokan itu adalah alamatnya. Sama saja, misalnya kita ambil Palembang sebagai patokannya. Oke, nomor. Kita bisa copy rumusnya dari atas. Oke, kita cukup menggantinya pada ini ya. Oke, nah, lookup value-nya kita ganti dari sini. Kemudian ini lookup array-nya kita blok pada alamat. Oke, kemudian nah ini karena kita ingin mengambil nomornya, berarti kolomnya kita ganti menjadi 1. Oke, sekarang ya sudah jadi ini, kita copy, kita paste di sini. Oke, untuk nama itu berada pada kolom kedua, enter, kemudian jenis kelamin pada kolom ketiga ya. Oke, ya sudah ketemu. Jadi yang berdomisili di Palembang adalah 008 Haryadi laki-laki ya, Palembang 008 Haryadi laki-laki. Oke, seperti itu kawan-kawan. Jadi keuntungannya ketika kita menggunakan match dan index itu tidak berpatokan pada kolom pertamanya saja atau baris pertamanya. Ini kolom, kalau menggunakan match dan index kita bisa menggunakan kolom keberapa, kolom tertentu atau baris tertentu yang bisa menjadi patokan. Oke, seperti itu kawan-kawan. Terima kasih telah menyimak. Jika ada yang belum paham, bisa tuliskan di kolom komentar. Cukup sekian, sampai berjumpa kembali di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum.